mempresentasikan hasil diskusi kami yang berfokus pada visual processing disorder dengan anggota saya Sedih Rabiatul Khairah, saya Katika Regi, saya Nadia Formada, saya Aulia Widya, saya Ivan Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari FPD, gangguan pemrosesan visual atau visual processing disorder merupakan suatu kondisi ketika otak mengalami kesulitan dalam menerima, menafsirkan, serta mengolah rangsangan visual yang masuk, meskipun ketajaman penglihatan seseorang itu berada dalam batas normal. Jadi, dengan kata lain, masalah dari anak UPD ini bukan terletak pada mata, tetapi terletak pada otak. Bagaimana cara otak itu memproses informasi yang masuk ke dalam otak mereka, terutama otak bagian parietal dan temporal. Selanjutnya ada penyebab yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tadi kan sudah disebutkan ya kalau penyebab dari FPD ini adalah gangguan pemrosesan visual dari otak, bukan dari mata. Nah, untuk penyebabnya yang kita temukan itu ada beragam. Yang pertama ada kerusakan jalur otak seperti yang ada pada cerebral visual impairment. Kemudian ada kelainan prematur yang menyebabkan perkembangan jalur visual anak itu belum matang. Kemudian penyebab selanjutnya ada kondisi neurologis seperti disleksia atau ADHD yang mengganggu perhatian serta memori visual. Penyebab yang lain itu ada kelemahan sistem saraf makroseluler yang dapat menghambat kemampuan mengenali huruf, kontras maupun gerakan. Dan yang terakhir ada cedera otak. Jadi FPD itu bisa timbul setelah cedera otak, seperti pada gangguan psikiatris ataupun skizofrenia. Depresi juga mampu menyebabkan gangguan FPD karena dapat memengaruhi proses visual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut permasalahan yang sering muncul pada FPD. Pertama itu kesulitan diskriminasi visual, di mana anak sering mengalami kebingungan dalam membedakan bentuk huruf atau angka yang mirip seperti B dengan Q. Kesulitan kedua itu mengurutkan informasi visual, di mana saat membaca maupun menulis anak kerap kehilangan urutan, misalnya kelewatan baris, menukar posisi huruf atau angka. Ketiga, kelemahan memori visual atau jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak anak dengan FPD tidak mampu mengingat bentuk huruf, kata atau gambar yang sebelumnya sudah pernah mereka lihat. Akibatnya, mereka kesulitan mengeja, mengingat instruksi yang berbasis visual, maupun memahami pelajaran yang menggunakan gambar atau diagram. Keempat, gangguan koordinasi visual motorik. Hambatan ini membuat anak sulit melakukan aktivitas yang memerlukan sinkronisasi antara penglihatan dan gerak tubuh. Contohnya, kesulitan menulis tepat pada garis, menyaring tulisan dari papan ke buku, atau melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, menggambar maupun menyusun benda. Kelima, masalah persepsi spesial. Anak dengan FPD sering kesulitan memahami jarak, arah, dan posisi objek di sekitarnya. Hal ini tidak hanya menghambat pemahaman terhadap peta, grafik, atau diagram, tetapi juga bisa membuat mereka tampak canggung dalam bergerak karena sering menabrak benda. Yang keenam, kesulitan figure. Anak cenderung kesulitan menemukan informasi penting ketika latar belakangnya ramai. Misalnya mereka akan kesulitan mencari kata tertentu di halaman teks atau menemukan benda kecil di ruangan yang berantakan. Kedua, masalah visual atau penutupan visual. Anak sulit mengenali objek atau kata jika hanya sebagian gambarnya terlihat. Misalnya tidak dapat mengenali gambar mobil yang tidak lengkap
atau gagal membaca kata yang salah satu hurufnya hilang. Kedelapan, keterbatasan fokus dan perhatian visual. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak dengan FPD lebih mudah terdistraksi oleh rangsangan di sekitarnya. Mereka kesulitan mempertahankan perhatian objek pada suatu objek visual dalam waktu lama, terlebih di lingkungan yang penuh gangguan visual. Kesembilan, dampak pada prestasi akademik dan interaksi sosial. Hambatan-hambatan visual ini sangat berkaitan dengan kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, serta koordinasi motorik. Akibatnya, anak sering merasa tertinggal di sekolah. Kondisi ini dapat terimbas pada kepercayaan diri, hubungan dengan teman sebaya, hingga perkembangan emosional mereka. Ke-10, keterlambatan perkembangan menyeluruh. Pada kasus tertentu, terutama yang terkait dengan cerebral visual impairment, masalah visual juga disertai dengan keterlambatan perkembangan motorik, bahasa maupun fungsi kognitif. Untuk kesimpulannya, anak dengan FPD menghadapi kombinasi hambatan yang kompleks, meliputi aspek akademik, seperti kesulitan membaca, menulis, berhitung, aspek motorik seperti koordinasi mata sampai tangan, aspek kognitif seperti memori dan atensi visual, serta aspek sosial sampai emosional seperti kesulitan beradaptasi di sekolah dan dalam pergaulan. Hambatan-hambatan ini saling berkaitan dengan memengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh. Selanjutnya ada intervensi. Jadi intervensi yang pertama di sini ada Early Visual Intervention Program. Jadi di sini itu sasarannya itu di anak yang biasanya itu lahir anak itu di usianya 1 tahun itu berisiko mempunyai gangguan pengesesan visual atau FPD. Nah, jadi nanti di sini itu akan dilakukan screening visual, stimulasi visual dan pelatihan fungsi visual atau perhatian visual menggunakan alat kuantitatif termasuk eye tracking. Selanjutnya ada visual possession based occupational therapy atau VOT. Jadi di sini tuh program observasi yang berfokus pada visual taxis atau latihan persepsi visual menggunakan komponen motorik halus mencakup latihan grafomotor, koordinasi mata tangan, visual discrimination dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada multimedia visual conceptual training, yaitu biasanya terjadi di anak usia prasekolah usia 4 sampai 6 tahun dengan developmental delay dalam persepsi visual. Di sini bisa dilakukan ada 3 bentuk, yaitu multimedia group training, yang kedua ada multimedia individual training, dan pelatihan persepsi visual kertas atau non multimedia membandingkan keefektifan antara masing-masing dan kontrol tanpa pelatihan. Dan selanjutnya yang ketiga ada sensory integration, intervention dan fisioterapi. Jadi di sini itu di anak usia 12 sampai 18 bulan dengan vertical visual impairment. Nah, di sini tuh caranya dengan mengkombinasikan stimulasi integrasi sensorik termasuk aspek visual atau okulomotor ditambahkan dengan fisioterapi standar. Latihan khusus motorik dan sensorik termasuk dengan kontrol fokus pandangan, pelacakan mata, koordinasi sensori visual dan fungsi motorik. Selanjutnya yang terakhir ada visual stimulation program atau computer based. Di situ ada gangguan penglihatan dan perkembangan tambahan atau visual pathway atau posterior pathway deficit. Ini di sekitar umur 3 sampai 5 tahun. Nah, program stimulasi visual berbasis komputer, kombinasi checkboard pattern reversal atau stimulasi pasif dan modul tugas atau outbound untuk pelatihan visual melibatkan banyak pengulangan stimulus visual untuk mengaktifkan jalur penglihatan plus pengukuran respon atau VEP atau visual evokate potential serta fungsi visual multifungsional.
terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang menarik dari materi yang kita bahas VBD Visual Processing Disorder adalah bahwa gangguan tidak berkaitan dengan kelainan pada organ mata, melainkan terletak pada bagaimana otak memproses informasi visual. Walaupun ketajaman penglihatan normal, anak dengan VBD tetap bisa mengalami kesulitan dalam belajar, membaca, menulis, membedakan pola, serta interaksi sosial. Pentingnya dukungan dan intervensi. Identifikasi dini, intervensi terarah oleh guru, terapis, dan orang tua, penggunaan media konkret, latihan pendidikan sensoris, serta pengurangan gangguan visual sangat berperan dalam membantu anak dengan VBD berkembang sesuai potensinya. Kolaborasi antara pendidik, keluarga, dan lingkungan belajar inklusif akan membuat hambatan visual tidak menjadi penghalang utama perkembangan akademik dan sosial emosi anak. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari kelompok saya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.